keras, syadidul iqab, sari'ul hisab, duntiqam, maka akhirnya dia takut ingin melaksanakan kemaksiatan, takut Allah akan mengiqabnya di dunia sebelum di hari akhirah. Maka dari perkara ini pun an yazdada al-khasyah, di mana dia ingin menjadikan dirinya menjadi takut kepada Allah, maka ini pun dari perkara yang tidak menafikan keikhlasan. Bahkan ini yang dianjurkan bagi para penuntut ilmu. Maka yang terakhir tadi, kenapa kamu menuntut ilmu? Ditanyakan kepada dirinya agar takut kepada Allah, maka ini tidak menafikan dari keikhlasan, bahkan itu yang mendukung dari keikhlasan. Mana dalilnya kalau begitu tadi ayat? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwa tidaklah dari hamba-hamba Allah yang paling takut kecuali mereka para ulama. Dan khasyah itu ujung-ujungnya adalah menyebabkan kita masuk kepada surga. Seperti Allah berfirman di akhir surat Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbahu dzalika liman khasyiya rabbahu. Maka yang demikian itu dikarenakan rasa takut mereka kepada Allah, sehingga menuntut ilmu dengan tujuan agar mendapatkan khasyah, takut kepada Allah, maka tidak menafikan dari niat yang ada. Bahkan dengan perkara ini akan niat kita semakin tertuju kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang kelima, dari perkara yang menunjang keikhlasan kepada Allah, seseorang menuntut ilmu untuk mengangkat dirinya, derajat yang ada pada dirinya, menjadi orang-orang yang mulia dengan menuntut ilmu. Maka di sini pun tidak menafikan dalam menuntut ilmu dengan tujuan tadi agar Allah meninggikan derajatnya di dunia sebelum di hari akhirah. Karena Allah berfirman dari keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu diangkat derajatnya di dunia. Seperti di dalam ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah mengangkat dari orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu, Allah angkat derajatnya dari orang-orang yang beriman saja 1 derajat. Maka syahidnya, semua kita beriman kepada Allah misalnya. Namun dari kita yang beriman kepada Allah ada yang lebih mempunyai ilmu dari mereka orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman tadi stratanya masih di bawah dari orang yang beriman dan mempunyai ilmu. Maka ilmu itu yang mengangkat dari derajat kaum mukminin biasa menjadi mukmin yang alim. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab, di saat Umar bertemu dengan amirnya dari Amir Makkah. Kemudian dia katakan di saat berjalan keduanya kepada Usfan. Usfan adalah daerah di luar Makkah, seperti kabupaten di luar Makkah. Maka Umar mengatakan, alaman akhadta al-amir bihadal wadi. Siapa kamu jadikan amir di wadi Usfan ini? Dikatakan Ibnu Abza, ya Amirul Mukminin. Abdurrahman Ibnu Abza, seorang sahabi yang mana dia dulu bekas budak dari perbudakan. Maka disebutkan oleh beliau, Ibnu Abza, ya Amirul Mukminin, seorang bekas budak wahai Amirul Mukminin. Minal mawali, na'am, dari bekas budak, iya. Maka Umar di sini mengatakan, anta ja'alta amiran istagal fi amri dinihim wa dunyahum wa huwa minal mawali. Kamu menjadikan seorang amir di negeri ini, di Usfan,
seorang dari bekas budak, padahal dia akan mengurusi perkara-perkara dunia dan hari akhirah yang diberikan amanah kepada dia, maka kamu malah memilih Ibnu Abza dari bekas budak. Maka dengan tenang dijawab oleh seorang sahabi ini, na'am walakin huwa a'lamun nas fi kitabillah wa a'lamun nas fi ilmil faraid. Tentu, namun meskipun dia bekas budak, dia orang yang paling faqih dan orang yang paling mengetahui Al-Quran dan mengetahui ilmu faraid, ilmu ahlil waris. Maka terguncanglah Umar ibn al-Khattab, bagaimana bekas budak menjadi pemimpin amir, kita katakan seperti gubernur. Maka tidak sembarangan di dalam mizan diangkat derajat di dalam Islam dengan ilmu dan takwa. Maka barulah dia menyampaikan hadis Nabi, qad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Maka benarlah ucapan Nabi bahwa Allah akan menjatuhkan suatu kaum dikarenakan menjauhkan Al-Quran dari dirinya. Dan Allah mengangkat suatu kaum dikarenakan mereka faqih kepada Al-Quran dan ilmu sunnahnya. Yarfa'illah, seperti ayat Al-Quran tadi, yarfa'illahil ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat, dan disebutkan oleh Umar marfu kepada Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Maka inilah 5 perkara barakallahu fikum yang menunjang kepada seseorang untuk menuntut ilmu dalam keadaan ikhlas untuk Allah Jalla wa'ala. Maka permasalahan niat ini sangatlah susah. Maka disebutkan oleh para ulama, dibantu dengan 5 perkara ini agar mudah. Siapa yang bisa menyebutkan dari 5 perkara? Ayo semua bersama. Pertama, meyakini bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Seperti hadisnya apa? Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Kedua, menuntut ilmu apa? Agar beribadah ala basirah, agar beribadah di atas sunnah, sesuai dengan hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang ketiga apa? Raf'ul jahalah an nafsihi, mengangkat kebodohan dari ilmu syar'i yang ada padanya sehingga tidak tahu dia bagaimana salat dan apa akidah yang sahihah, maka dia menuntut ilmu, maka menunjang dengan perkara ini untuk ikhlas kepada Allah. Mana dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan yang keempat, mengangkat diri kita menjadi memperoleh derajat yang tinggi dikarenakan menuntut ilmu. Ini pun boleh. Dan bahkan menunjang untuk mendapatkan keikhlasan. Kenapa kamu menuntut ilmu? Agar Allah mengangkat derajatku di dunia sebelum akhirah. Maka ini boleh. Karena pendalilannya di Al-Quran, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Dan hadis Umar tadi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Allah mengangkat seseorang atau suatu kaum dikarenakan dia mempunyai ilmu kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah menjatuhkan suatu kaum dikarenakan jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir apa? Ahsan. Yang kelima, dia menuntut ilmu agar ya Allah, aku menuntut ilmu kepadamu, jadikanlah aku orang yang paling takut kepadamu. Semakin aku bertambah ilmu, semakin aku jatuh tersungkur takut kepadamu. Seperti bulir-bulir padi yang menguning. Di saat kita mengetahui padi yang akan panen, maka bulir-bulirnya menguning warnanya. Yang tadinya hijau menjadi kuning. Dan bulir-bulirnya penuh. Kalau tadi di awal-awal kosong, maka sekarang penuh musim panen. Maka di saat bulir-bulir ilmu yang ada pada seseorang semakin bertambah over and over again,
maka dia akan condong ke bawah. Tidak vertikal tadi, sombong. Maka para penuntut awal, menuntut ilmu, kebanyakan sombong. Ana udah hafal demikian juz. Ana sudah hafal hadis Bukhari dengan sanad. Ana bla 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 bla. Namun setelah bertahun-tahun dia menuntut ilmu, bulir-bulir ilmunya mulai penuh, maka dia akan merunduk seperti padi. Nah, kita menginginkan seperti itu. Maka kita menuntut ilmu, tujuannya agar takut kepada Allah, itu juga membantu dari keikhlasan. Maka dalilnya apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka ini syarat ataupun nasihat kami yang pertama bagi para penuntut ilmu agar ikhlas kepada Allah. Dan cara mendapatkan ikhlas itu dengan mengamalkan 5 perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Maka 5 perkara ini membantu kita untuk ikhlas kepada Allah. Sekarang kebalikannya. Maka barang siapa yang menuntut ilmu syar'i ini tujuannya hanya sekedar untuk dunia, seperti seseorang menuntut ilmu di ma'had tertentu yang mana tujuannya agar dia mendapatkan ijazah, maka jelas ijazah ini yang menjadi harapan dan gantungan dia dalam menuntut ilmu dunia ini, maka jelas dia telah keluar dari keikhlasan. Dan ini perkara yang kami rasakan dulu, perkara yang benar. Maka pembicara dulu sebelum belajar di Degolan bertemu dengan Ustadz Mukhtar dan Ustadz Hasan Rashid dan Ustadz Nasrullah yang ada di Sulawesi dan Abdullah Taslim, nah kita sebut namanya di sini. Itu semuanya kita bertemu sebelum itu di Degolan di tempat Ja'far Umar Thalib. Saya pribadi belajar di Tengaran, di Al-Irsyad, khusus lughah Arabiyah, seperti yang sekarang ya banyak dari sana itu masuk kepada Jamiah Islamiyah. Maka saya keluar dan yang jadi poin di sini bagaimana testing yang ada, terutama wawancara, mengetahui apa tujuan belajar. Maka terus terang dicari di dalam kursi untuk belajar itu hanya 20 orang. Dan yang daftar sekitar 120. Jadi 100 akan dibuang, 20 akan diterima. Ketat. Dan dari saingan kita 120 itu saya melihat ada yang sudah hafal Quran. Dan ada yang sudah menjadi imam masjid. Dan ada yang sudah menjadi pengajar di yayasan bla bla bla. Adapun saya pribadi baru kemarin lulus dari SMA 1. Kemudian masuk ke college di sini, KMSR ITB dan sebagainya. Dari mana ilmu agama? Belum hafal juz amma. Tidak bisa menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Ujian dengan orang-orang mereka yang sudah hafal Al-Quran dan yang lainnya. Maka karena niat kita ikhlas untuk mengangkat ilmu, mengangkat kebodohan dengan menuntut ilmu ini, maka kita berdoa siang dan malam, ya Rob terimalah aku di sini. Agar aku menjadi orang yang berilmu dan takut kepadamu. Ini niat kita. Menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari diri kita dan beribadah dengan ala basirah. Tujuannya untuk beribadah dengan baik dan benar dan tadi khosyah. Dan yang 5 tadi, mengangkat derajat juga. Ternyata mereka yang sudah menjadi imam dan ada di antara mereka pejabat teras dari yayasan tertentu, sudah hafal Quran dan kadang-kadang jadi imam, dan ada yang muadzin, ada yang sudah belajar bertahun-tahun. Maka kita tidak takut dengan mereka, ikut ujian sama. Ada ujiannya mudah, lisan dan tulisan dan multiple choice ABCD sama. Namun yang menjadi penjeda dan tersungkur mereka dan keluar dan tidak diterima ujian lisan. Ditanya niatnya. Kamu fulan, Masya Allah, sudah hafal Al-Quran? Iya. Lalu kenapa menuntut ilmu di sini? Saya butuh ijazah. Dengan ijazah ini saya menjadi pejabat teras sekarang. Tapi katanya kalau belajar 2 tahun i'dad lugawi, saya akan dijadikan mudir.
Ini tujuannya. Belajar 2 tahun di I'dad Lughawi Al-Irsyad. Atau ada lagi yang saya ini memang diperintah untuk yayasan saya untuk belajar di sini. Karena apa? Karena katanya kalau belajar di sini saya akan dijabatkan menjadi mudir Qism Lughatil Arabiyah karena belajar I'dad Al-Lughawi. Maka saya ingin belajar di I'dad Al-Lughawi ini agar mendapatkan sertifikat dan saya bisa menjadi mudir. Itu niat-niat mereka. Akhirnya berjatuhan, bergelimpangan, tidak diterima. Adapun pembicara ditanya, masih ingat yang nanyanya Arifin Badri, kakak kelas kita. Kamu mau nuntut ilmu di sini mau ngapain? Saya ingin Allah mengangkat derajat saya dengan menuntut ilmu dan saya yang bodoh ini bisa diterima di sini agar bisa mendapatkan ilmu dan bisa beribadah dengan baik yang benar. Iya, kamu dari SMA sudah bisa baca Arab gundul? Belum. Sudah bisa begini? Belum. Sudah bisa begitu? Belum. Tapi karena niat tekad saya menuntut ilmu mengangkat kebodohan, saya bilang seperti itu, ya itulah tujuannya. Akhirnya diterima. Dan itulah yang dipilih oleh Allah dan juga dipilih oleh mereka adalah para penuntut ilmu yang memang niatnya ikhlas untuk Allah. Maka di sini kita masuk kepada al-uqubah asyadidah.